Yesus Kristus. Saatnya Kakak Melisa dan Kakak Ros kembali lagi di dalam online ibadah sekolah minggu pada minggu ini. Dan Kakak Ros dan Kakak Melisa mengajak adik-adik untuk terus bersemangat dan terus setia untuk mengikuti ibadah online. Karena hanya Tuhan Yesuslah kekuatan kita. Saat ini kita berada di outdoor, di mana kita boleh merasakan cinta Tuhan yang begitu besar. Dia menciptakan segala sesuatunya indah. Itu karena Dia mengasihi kita anak-anak. Oleh karena itu, siapkan hati dan pikiran kalian. Kita mau ibadah, kita mau berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat Tuhan yang sungguh luar biasa yang boleh kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Dan saat ini kami mau duduk tenang diam, mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kebaktian kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik anak sekolah minggu HKBP Raja Wali Pademangan, kita memulai ibadah online kita mau angkat pujian, saya mau iring Yesus. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah masing-masing, Aman Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah minggu kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam berbagai cara Tuhan berbicara kepada kami agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepadamu, berikanlah kami Roh Kudus agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik yang di rumah, anak-anak sekolah minggu dipersilakan duduk. Titah untuk kita pada minggu hari ini dari titah ke-7. Amang Pendeta akan baca. Titah ke-7, jangan berzina. Kita sama-sama dari horong 1 sampai horong 4. 1, 2, 3. Titah ke-7, jangan berzina. Kita ulangi, horong 1 sampai 4. Titah ke-7, jangan berzina. Amang Pendeta akan baca dalam bahasa Batak. Patik papi Tuhon, unak ko mangalaku. Patik papi Tuhon, unak ko mangalaku. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita menyanyikan pujian Do Itulah Dosamu. Kita bangkit berdiri ya adik-adik. Itulah dosamu, relakan hatimu, diminta pada Yesus, pahami firman-Nya. So, sobatku yang setia, lama menunggu, silakan yang masuk, dosamu dihapuskan, itulah dosamu, relakan hatimu, diminta pada Yesus, pahami firman-Nya. So, sobatku yang setia, lama menunggu, silakan yang masuk, dosamu dihapuskan karena kasih-Nya Yesus. Anak-anak sekolah minggu yang Amang Pendeta kasihi yang ada di rumah masing-masing, Amang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Adik-adik yang di rumah, Amang Pendeta persilahkan duduk kembali. Ayat bulanan untuk kita sama seperti minggu lalu tertulis dalam Yesaya 58
ayat 9b sampai ayat 10. Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Kita sama-sama mengucapkannya. Yesaya 58 ayat 9b sampai ayat 10. Apabila engkau tidak mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa kita. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik sekolah minggu HKBP Raja Wali, kita tahu bahwa sebentar lagi kita akan merayakan hari proklamasi kemerdekaan kita, yaitu tanggal 17 Agustus. Dan Kakak Ros dan Kakak Melisa tetap semangatkan adik-adik supaya adik-adik tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama kita karena kita sudah dimerdekakan oleh segala dosa-dosa dengan kematian Yesus di kayu salib. Oleh karena itu kita mau terbang tinggi bagai Raja Wali. Kakak undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri, kita nyanyi bersama-sama memuji nama Tuhan. Rumah bang penulis. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, Amang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman percaya kita. Berdiri dengan tegak. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah Amang Pendeta, persilakan duduk kembali. Adik-adik sekolah minggu HKBP Raja Wali yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah kita di dalam warta sekolah minggu. Dan untuk warta sekolah minggu, kakak guru menginformasikan bahwa tanggal 17 Agustus kita akan lomba. Dan lomba-lombanya itu sudah diinformasikan melalui grup di WA untuk orang tua sekolah minggu. Jadi adik-adik segera di tanggal 17 Agustus itu adik-adik bisa mengirimkan berupa video untuk semua karya adik-adik, baik berupa doa, berupa pujian, berupa karya-karya ataupun puisi, apapun yang adik-adik mau berikan di dalam hari kemerdekaan kita. Dan hari kemerdekaan kita dengan tema Dariku untuk Indonesiaku. Dan kakak guru sekolah minggu percaya bahwa adik-adik memiliki talenta yang hebat-hebat. Saatnya adik-adik memberikan talenta adik-adik, menunjukkan kepada bangsa dan negara kita melalui gereja, melalui sekolah minggu HKBP Raja Wali. Dan kami juga berdoa untuk adik-adik yang ulang tahun, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan juga untuk adik-adik yang sakit, kakak guru mendoakan biarlah adik-adik diberikan kesehatan dan disembuhkan kembali. Mari adik-adik, kakak undang untuk adik-adik menyiapkan hati dan pikiran adik-adik. Kita mau masuk ke dalam doa syafaat. Tiga. Adik-adik, mari kita mau menyiapkan hati kita mau doa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan setiap hari. Dan pada minggu ini Tuhan, kami pun merasakan berkat Tuhan yang sungguh luar biasa yang boleh kami rasakan, baik bagi kami, bagi orang tua kami, bagi adik-adik kami, bagi keluarga kami. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk kehidupan kami Tuhan, khususnya untuk sekolah kami bersyukur karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami meskipun kami belajar di rumah. Dan kami mengucap syukur juga Tuhan untuk kasih Tuhan yang memberkati kedua orang tua kami sehingga mereka boleh dicukupkan segala sesuatunya oleh berkat yang daripada Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami saat ini mau berdoa kepada adik-adik kami yang kurang sehat Tuhan, Tuhan tolong jamah dan Tuhan sembuhkan segala penyakit yang ada dalam tubuh mereka, biarlah mereka boleh kembali dipulihkan oleh kuat kuasa birul-birul-Mu yang kudus. Dan juga kami berdoa dan mengucap syukur untuk adik-adik kami yang berulang tahun. Biarlah Tuhan menambah-nambahkan berkat berlimpah atas adik-adik kami, menjadi adik-adik yang takut akan Tuhan, yang mengasihi orang tua, dan yang terlebih mengasihi Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk kondisi negara kami yang saat ini sedang terjadi pandemi, yaitu COVID-19, tapi kami bersyukur Tuhan dan kami percaya dan kami terus bersemangat bahwa malaikat Tuhan akan menyertai, melindungi dan menjaga kami. Dan juga Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati dari pemerintahan tertinggi, presiden sampai yang terendah.
Biar Tuhan berikan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan benar Tuhan Yesus. Dan juga kami mau berdoa untuk pendeta gembala kami, yaitu pendeta Ade Silitonga. Tuhan Yesus berkati amang pendeta kami dan keluarga. Tuhan Yesus berikan kesehatan, dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh jemaat HKBP Raja Wali. Tuhan jaga dan lindungi dan Tuhan berkati. Dan juga kami berdoa untuk seluruh anak-anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, guru-guru sekolah minggu HKBP Raja Wali, dan seluruh Tuhan Sintu Aparhalado kami. Tuhan Yesus jaga dan lindungi kami, berkati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Terlebih Tuhan, kami mohon ampun akan segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah Tuhan Yesus mau mengampuni segala kesalahan kami, baik pikiran, perkataan kami, tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pada akhirnya Tuhan, kami membawa seluruh doa ucapan syukur kami hanya di dalam satu nama Allah yang kami sembah, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik sekolah minggu HKBP Raja Wali, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, kakak mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri, dan kita memuji Tuhan dengan kita katakan kepada Tuhan, "Siapkan hatiku Tuhan." Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan adik-adik, kita siap mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing. Apakah hari ini kita sehat? Puji Tuhan, sehat, sehat, sehat. Yes. Ya, anak-anak sekolah minggu, amang pendeta doakan kiranya sehat senantiasa. Firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kebaktian sekolah minggu hari ini tertulis dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Adik-adik yang sekolah minggu yang di rumah, buka kita masing-masing. Amang pendeta akan bacakan, adik-adik juga bisa mengikuti dan membacanya di rumah kita masing-masing. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10.
Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Hingga sedemikian pembacaan firman Tuhan. Topik minggu ini adalah cuci hati dan menyucikan diri. Cuci hati, menyucikan diri. Kita sama-sama mengucapkan, cuci hati, menyucikan diri. Adik-adik yang di rumah, ada pepatah yang mengatakan tidak ada gading yang tak retak. Pepatah itu biasa dipakai untuk menegaskan bahwa tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia tanpa cacat, tanpa celah. Setiap manusia selain punya kelebihan, dia juga punya kekurangan dan kelemahan. Manusia memang tidak sempurna. Alkitab mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Adik-adik sekalian, orang-orang Kristen bukanlah manusia yang sempurna. Tuhan Yesus telah menebus dan menyelamatkan kita. Seharusnya kita hidup dalam kasih, kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kekudusan. Tetapi yang terjadi adalah sering manusia hidup di dalam kegelapan, tidak seperti yang diinginkan Tuhan. Jadi selama masih di dunia, kita masih menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Di dalam kelemahan kita, ada kalanya, adik-adik sekalian, kita jatuh ke dalam dosa. Nah, adik-adik sekalian, karena kita adalah manusia yang lemah dan kadang-kadang kita jatuh ke dalam dosa, maka Alkitab mengatakan yang pertama, supaya kita mengaku dosa. Mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya. Dikatakan jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, bahwa kita adalah sempurna, berarti apa? Kita menipu diri kita sendiri. Dan dikatakan kebenaran tidak ada di dalam kita. Kalau kita berkata, oh saya ini kan orang kudus, orang suci, tidak ada dosa, maka kita telah menipu diri kita sendiri. Kenapa? Karena memang tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua telah kehilangan kemuliaan di hadapan Tuhan. Nah, karena itu ketika kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa, maka yang kita harus lakukan adalah kita mengaku dosa kita. Mengaku dosa di hadapan Tuhan. Nah, orang-orang yang sungguh-sungguh mengaku dosa adalah orang yang tahu akan dosanya, menyadari akan dosanya, mau mengakui dosa di hadapan Allah dan berusaha meninggalkan dosa dan dia bersandar hanya kepada Tuhan. Jadi adik-adik sekalian, janganlah kita berbuat dosa lagi. Tetapi jika kita jatuh ke dalam dosa, cepatlah mengaku dosa. Cepatlah kita menyadarinya, mengakuinya di hadapan Allah, dan tentunya memohon pengampunan Tuhan. Dan pengampunan Tuhan akan memberikan kepada kita kehidupan yang baru. Jadi adik-adik sekalian, di sini dibutuhkan
kejujuran, ya, kejujuran. Pengakuan atas dosa yang kita lakukan yang merupakan nasihat Rasul Paulus yang perlu kita lakukan agar membuat hati Tuhan kita itu tidak bersedih. Tuhan sebenarnya sudah tahu setiap perbuatan kita. Tuhan sudah tahu apabila kita berbuat dosa. Tapi sangat perlu kita jujur mengaku di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan mengampuni dosa kita. Nah, adik-adik sekalian, marilah kita menonton YouTube dulu, yaitu salah satu keajaiban dari peristiwa Tuhan Yesus sampai disalib, yaitu yang terjadi di Getsemane ketika Yesus berdoa. Keajaiban di situ adalah pengampunan Tuhan yang telah diambil alih, dosa-dosa kita telah diambil alih Tuhan Yesus. Mari kita menontonnya. Ya, kita sudah menonton YouTube-nya yang memperlihatkan kepada kita bahwa apa? Tuhan Maha Pengampun. Tuhan Maha Pengampun. Karena itu adik-adik di rumah,
senantiasalah mencari Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap perkara-perkara kita. Carilah Tuhan dalam setiap perkara. Inilah yang harus kita lakukan. Mencari Tuhan melalui apa? Melalui doa, melalui pembacaan Alkitab, firman Tuhan, melakukan penyembahan kepada Tuhan. Karena apa? Kita harus ingat Tuhan akan terus menambah kemampuan, menambah kekuatan kepada kita dalam menghadapi pencobaan-pencobaan di tengah-tengah dunia ini. Jadi dosa itu bisa mengikat kita, ya. Dosa itu bisa mengikat kita, dan hanya Tuhan yang mampu membantu kita menghadapi segala cobaan-cobaan daripada dosa di dunia ini. Jadi katakan, putus hubungan dengan dosa. Tidak ada waktu untuk melakukan dosa. Jadi selalulah berdoa, selalulah membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Itulah yang menyucikan hati kita, itulah yang menyucikan diri kita. Jadi kalau mencuci hati tidak perlu pakai deterjen, ya, tidak perlu pakai deterjen, pakai sabun, tidak. Tetapi dengan membaca firman Tuhan, maka hati kita akan dibersihkan, hati kita akan disucikan, adik-adik sekalian. Nah, lakukanlah firman Tuhan, lakukanlah segala tindakan perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Di mana ada pengakuan, ya, di situ ada pengampunan. Jadi kepada orang tua kita juga, kalau kita salah, kita mengaku salah, meminta maaf kepada siapapun, dan yakin bahwa orang tua dan orang lain itu pasti mengampuni kita. Apalagi ketika kita mengaku di hadapan Tuhan. Cuci hati, menyucikan diri, persembahkan hidup kita ini kepada Tuhan, dan itulah ibadah kita yang sejati, adik-adik yang di rumah. Amin. Ya, amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Jadikan kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu, sahabat-sahabat-Mu yang selalu menyucikan diri kami, mencuci hati kami, sehingga kami berperilaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu Resort Raja Wali ini yang ada di rumah masing-masing. Kiranya sukacita yang dari surga senantiasa melimpahi kehidupan mereka. Berikan kepada mereka kesehatan, semangat untuk belajar online di rumah masing-masing, dan tentunya beribadah kepada Tuhan. Berkati semua orang tua kami Tuhan, supaya mereka sehat-sehat di dalam membimbing kami. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu di HKBP Resort Raja Wali ini. Tuhan menjaga mereka senantiasa. Demikian juga negara kami ini, supaya negara kami ini boleh terbebas dari keterpurukan ekonomi dan menemukan vaksin atau obat untuk boleh kami bebas dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa dalam surga, dengarkan doa kami hanya dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Adik-adik HKBP Raja Wali yang ada di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita percaya bahwa kita telah dimenangkan oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus dengan kematiannya di kayu salib, sehingga kita boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera. Oleh karena itu kita mau mempersembahkan tubuh kita, hati kita, pikiran kita, yang apa kita miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Betapa Hatiku Berterima Kasih. Yesus,
Anak-anak sekolah minggu yang di rumah masing-masing, Amang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dan menutup ibadah minggu kita hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hiduplah dengan sejahtera dan sukacita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, sehat-sehat semuanya. Shalom. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya.